Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 tentang energi alternatif. Dalam pembelajaran hari ini, muatan KJ-nya antara lain IPA, muatan IPA dengan materi energi alternatif. Untuk bahasa Indonesia, KJ 3.4 dengan materi petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga adalah muatan IPS dengan KJ 3.1, materi pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah anak-anak, perhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Sumber energi itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Sehingga manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Energi alternatif itu kebanyakan itu untuk menghasilkan energi listrik dan bahan bakar jika kita menggunakan energi alternatif. Perlu anak-anak ketahui bahwa seperti energi listrik yang kita gunakan setiap hari ini, yang bisa kita manfaatkan setiap hari di rumah ataupun di mana saja, itu berasal dari pembangkit listrik tenaga uap. Itu dihasilkan di PLTU Paiton yang berada di Kabupaten Probolinggo. Nah, pada PLTU di Paiton ini menggunakan bahan bakarnya untuk menghasilkan listrik itu menggunakan batu bara. Anak-anak sudah tahu bahwa batu bara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena kalau digunakan terus-menerus akan habis dan ketersediaannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sehingga kita perlu menggunakan energi alternatif agar kebutuhan listrik, kebutuhan bahan bakar kita bisa terpenuhi. Nah, sumber energi alternatif itu apa saja? Kita itu di alam tersedia banyak sumber energi alternatif. Ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Untuk memahami sumber energi alternatif ini, mari kita pelajari satu persatu ya. Baiklah, yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling besar di bumi. Coba bayangkan anak-anak, kalau matahari di bumi ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa hidup tanpa ada energi matahari. Karena manfaatnya sangat besar. Apa saja manfaat energi matahari sebagai energi alternatif? Matahari bisa sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Namanya PLTS. Seperti gambar di sini, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini namanya alat, namanya sel surya. Jadi dari sinar matahari yang menghasilkan energi panas dan cahaya itu
ditampung atau diterima oleh alat namanya sel surya ini. Kemudian alat ini merubah energi matahari ini menjadi energi listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga surya. Alatnya ini namanya sel surya. Kemudian energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya ini dialirkan ke rumah-rumah. Untuk apa? Bisa untuk memanaskan air di rumah. Contohnya gambar ini. Nah, dari matahari diterima oleh sel surya ini, kemudian sel surya ini memanaskan tabung air yang ada di atas rumah, kemudian air yang ada di tabung menjadi panas sehingga mengalir ke pipa-pipa yang dialirkan ke dalam rumah atau kamar mandi sehingga menghasilkan air yang panas. Jadi tidak perlu kita merebus air menggunakan gas, karena gas atau LPG itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, kita bisa menyalakan lampu di jalan raya tanpa menggunakan listrik. Jadi seperti gambar ini. Nah, seperti anak-anak kalau mau kemana, di jalan-jalan bisa dilihat ada lampu-lampu seperti ini. Nah, ini ada lempengan ini namanya sel surya. Ini menangkap sinar matahari dan panas matahari dan merubahnya menjadi energi listrik. Jadi siang hari alat ini menyimpan energi listrik, kemudian malam harinya bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Ini juga merupakan energi alternatif. Nah, selain itu, energi alternatif matahari dari sel surya tadi dialirkan ke rumah untuk menyalakan AC, sehingga bisa digunakan untuk pendingin ruangan. Nah, anak-anak, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia itu antara lain ada PLTS Cirata, berada di Purwakarta, Jawa Barat. Ada lagi PLTS Gili Trawangan, ada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini Bu Dewi ambil beberapa contoh, masih banyak lagi bisa kalian cari sendiri. Baiklah, yang kedua adalah angin, energi alternatif dari angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Pergerakannya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memutar kincir angin. Di Belanda, kincir angin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan listrik, sehingga Belanda dijuluki negara kincir angin. Nah, manfaatnya apa? Angin itu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Ya, kita bisa gunakan pada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin. Ya, PLTB. Bisa sebagai penggerak pompa irigasi untuk mengairi sawah atau pertanian. Jadi tidak perlu pompanya itu menggunakan bahan bakar solar atau bensin, bisa menggunakan angin. Itu untuk penggunaan energi alternatif. Yang ketiga, penggerak perahu nelayan. Jadi nelayan mencari ikan menggunakan perahu layar. Jadi memerlukan energi angin, tidak perlu pakai mesin. Yang ketiga adalah penggilingan padi. Itu juga bisa dengan menggunakan energi angin. Nah, angin tadi pada pembangkit listrik tenaga bayu, seperti ini gambarnya anak-anak. Jadi dipasang baling-baling angin, ya, kincir angin. Nah, kemudian kena angin, baling-baling ini berputar sehingga menggerakkan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan ke tiang-tiang listrik.
Di Indonesia, PLTB itu salah satunya adalah PLTB Nusa Penida yang berada di Bali. Jelas ya anak-anak? Untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah energi alternatif air. Nah, air juga tersedia banyak sekali di bumi. Nah, tanpa air kita juga akan kebingungan ya anak-anak. Nah, apa saja manfaat air? Manfaat air bisa digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Yang kedua, sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Yang ketiga, sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti ini gambar cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Jadi, air itu ditampung. Air dari sungai, dari air hujan, dari laut ditampung di bendung. Di suatu bendungan, kemudian dialirkan ke bawah. Nah, di sini dipasang baling-baling atau kincir air. Nah, kincir air kena aliran air yang sangat deras, itu akan berputar. Kincir air yang berputar akan menggerakkan generator. Generator bergerak dan berputar akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik dialirkan atau ditransmisikan ke konsumen atau pengguna. Nah, ini cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia, PLTA itu banyak sekali anak-anak. Ini Bu Dewi ambil contoh beberapa, nanti kalian bisa cari lagi PLTA yang lain. Yaitu ada PLTA Sutami atau unit pembangkit Brantas berada di Malang, Jawa Timur. PLTA Karangkates juga berada di Jawa Timur. PLTA Gajah Mungkur berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan PLTA Sigura-gura Samosir berada di Sumatera Utara. Nanti kalian bisa cari PLTA yang lain. Berikutnya adalah panas bumi. Nah, energi panas bumi atau disebut dengan geotermal merupakan energi yang berasal dari panas bumi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Jadi bumi kita itu yang paling bawah itu merupakan lapisan yang panas sekali. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Kemudian ini cara kerjanya dari zona geotermalnya dipasang pipa. Jadi panas buminya ini dialirkan ke atas untuk memanaskan air yang ada di tabung di sini. Kemudian uap panasnya ini, karena ini panasnya luar biasa, itu uapnya juga panas sehingga dialirkan ke pipa-pipa untuk menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak, ya, ini akan menggerakkan generator. Nah, generator ini jika bergerak akan menghasilkan listrik. Nah, ini contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di Indonesia PLTP itu ada PLTP Geodipa di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini fotonya seperti ini. Ada lagi PLTP Gunung Salak berada di Sukabumi, Jawa Barat. Energi alternatif berikutnya adalah gelombang air laut. Jadi, gelombang air laut ini bisa kita gunakan sebagai energi alternatif ya, anak-anak.
gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi karena tenaganya besar. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerja alatnya adalah pemanfaatan energi pada gelombang laut untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Jadi, gelombang air laut yang besar ini digunakan untuk menggerakkan generator, sehingga generator yang bergerak akan menghasilkan listrik. Saat diletakkan di permukaan laut, alat ini akan mendapat tekanan dari permukaan gelombang laut yang naik. Akibatnya udara di sekitar alat akan terdorong masuk ke dalam alat sehingga menghasilkan listrik. Nah, di Indonesia bahkan di dunia itu masih belum ada pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Nah, rencananya pembangunan PLTAL, pembangkit listrik tenaga air laut, itu akan dibangun di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan PLTAL pertama di dunia. Jadi kita perlu bangga bahwa Indonesia ini punya potensi yang sangat luar biasa dengan perairan yang ada di Indonesia bisa berpotensi untuk menghasilkan listrik dengan alat namanya pembangkit listrik tenaga air laut. Ini akan rencana pembangunannya di Nusa Tenggara Timur dan pertama di dunia. Berikutnya adalah bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio itu bisa berupa biofuel dan biogas. Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa itu materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, biofuel ini bisa berupa biodiesel dan bioetanol. Biodiesel ini diproduksi dengan cara menghancurkan lemak hewani atau tumbuhan dengan adanya metanol. Berasal dari apa biodiesel ini? Bisa diperoleh dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, ini diproses anak-anak ya. Diproses minyaknya ini bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, biasanya biodiesel ini dapat digunakan untuk pengganti solar. Nah, untuk menggerakkan mesin diesel. Nah, yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol ini dapat diproduksi dengan cara fermentasi. Ya. Nah, ini berasal dari singkong, biasanya tumbuhan singkong, ubi, jagung, dan sagu. Nah, ini singkong, ubi, jagung, sagu ini difermentasi atau diproses pembusukan dengan bakteri. Nah, hasil fermentasi ini bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, digunakan untuk menggantikan bensin ataupun premium. Nah, mungkin anak-anak besok kalau sekarang belajarnya rajin, terus bisa pencetus atau menemukan bioetanol sebagai pengganti bensin, anak-anak akan jadi anak yang hebat. Ya. Kemudian yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan biomasa berupa gas metana. Gas ini muncul akibat terjadinya fermentasi anaerobik
Apa itu anaerobik? Tanpa udara. Fermentasinya tidak memerlukan udara. Dari bakteri metan atau bakteri anaerobik. Selain dari sampah organik tumbuhan, gas tersebut dapat pula tercipta dari limbah hewan ternak atau limbah pertanian. Jadi biogas ini bisa kita peroleh dari sampah organik atau dari kotoran hewan. Nah, penggunaannya di rumah tangga dapat dipakai sebagai bahan bakar kompor gas melalui penyaluran ke pipa dari sumber penampungan gas. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui atau menemukan penggunaan biogas ini. Karena di lingkungan kita itu banyak yang memproduksi atau ternak sapi perah ya. Nah, oleh peternak itu kotoran-kotoran sapi itu dimanfaatkan sebagai biogas. Jadi kotoran sapi ditampung ke dalam wadah. Nah, wadahnya ini difermentasi, kemudian gasnya bisa dialirkan melalui pipa-pipa dan dialirkan ke rumah sebagai bahan bakar kompor ataupun bisa digunakan untuk pengganti listrik, menyalakan lampu. Ya, mungkin di sekitar kita ada yang menggunakan seperti ini. Nah, dalam penggunaan energi alternatif itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Apa saja kelebihannya? Dalam kita menggunakan energi alternatif, kelebihannya adalah sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan karena termasuk energi terbarukan. Jadi tidak mungkin langka, mesti ada terus. Pasokannya melimpah dan gratis. Ya, kita wajib bersyukur karena Allah memberikan limpahan energi yang ada di bumi ini. Yang berikutnya adalah ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Kelebihan berikutnya adalah mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Berikutnya adalah bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi BBM, bahan bakar minyak. Yang berikutnya adalah tidak memerlukan banyak petugas untuk melakukan tahap eksploitasi. Ya, tidak perlu memerlukan banyak pekerja. Yang berikutnya adalah tidak merusak lingkungan saat eksploitasi. Jadi saat pengadaannya tidak merusak lingkungan, tidak perlu pengeboran dan sebagainya. Kekurangan menggunakan energi alternatif. Selain kelebihannya juga ada kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Biaya awal instalasinya cukup tinggi, jadi teknologinya tinggi. Jadi memerlukan biaya yang sangat mahal. Harga alat-alatnya cukup mahal. Dan sangat tergantung pada cuaca. Kalau kita menggunakan energi matahari, itu kalau cuacanya pas kemarau itu hasilnya sangat banyak. Tetapi kalau musimnya hujan, tidak ada matahari, itu juga akan mempengaruhi produksinya. Efisiensinya yang rendah, ya. Itu adalah teknologinya yang tinggi, adalah kekurangan energi alternatif. Nah, berikutnya coba anak-anak perhatikan petunjuk penggunaan alat ini atau petunjuk pembuatan alat. Karena tadi kita sudah belajar tentang energi alternatif, nah coba kita manfaatkan
bagaimana energi angin itu bisa kita manfaatkan bersama. Coba lihat, baca, saya beri waktu beberapa menit untuk anak-anak memahami petunjuk pembuatan alat berikut. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa screenshot materi ini pada tampilan ini agar bisa lebih memahami dalam membacanya. Sudah dibaca dan dipahami, bisa di-screenshot tampilannya. Kita lanjut. Jika anak-anak sudah memahami teks petunjuk tadi, anak-anak mari kita buat karya sesuai urutan-urutan yang telah dijelaskan pada teks petunjuk tersebut. Dalam pembuatan karya ini, anak-anak bisa minta bantuan orang di sekitarmu atau orang tuamu yang ada di rumah. Berikutnya, coba dengarkan materi atau teks yang saya bacakan. Perhatikan ya. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jelas ya teks yang Bu Dewi bacakan. Nah, kalau sudah memahami teks yang saya bacakan, coba anak-anak cari apa manfaat dari minyak jarak tadi. Kemudian, dampak apa jika digunakan secara berlebihan? Anak-anak tulis di buku tulisnya. Nah,
sekarang pelajaran hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Nah, tugasnya tadi ya membuat karya dan pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, untuk lebih memahami, anak-anak bisa putar lagi video ini secara berulang-ulang. Kalau memang satu kali sudah paham, anak-anak bisa melakukan tugasnya. Kalau memang ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Dewi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pelajaran berikutnya. Ada kurangnya, Bu Dewi minta maaf. Akhirnya sebelum Bu Dewi tutup, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan. Dalam musim pandemi seperti ini, kita perlu atau sangat perlu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan memakai masker. Kurangi bermain di luar rumah. Kita akhiri ya anak-anak. Bu Dewi undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.